Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Wicek Mirsa Pal TV. Selamat hari Jumat dan pastinya tetap semangat di pagi hari ini bersama kami Halo Palembang dari Studio Dopal TV memang punya kita. Dan hari ini hari Jumat 8 Desember 2023 bersama aku Mang Cek Hagai. Dan juga ada Cek Amal di sini, Cek Hagai. Ya, sehat Cek Amal. Alhamdulillah. Kak Hagai, apa kabar Kak Hagai? Oh, Kak Hagai sih sekarang sudah sangat sehat, sangat semangat dan tidak lagi nyingoi anak-anak. Itu Kak Seto soalnya. Oh, iya. Udah nyambung ya. Sudah sarapan? Belum. Oh, belum. Iya, pantas jadi agak lambat. Agak lambat iya. apa? Yang penting kita harus tetap menginformasikan apa nih tema kita hari ini yang bakal kita bahas untuk pemirsa di rumah. Dan pasti pemirsa kurang lebih selama 60 menit ke depan kita bakal ngasih informasi terkait dengan tema kita hari ini, Cek Hagai. Nah, Cek Hagai ngapa nih belum sarapan tadi? Karena memang mepet. Kalau Cek Hagai ini Mang Cek Wicek dan juga Cek Amal itu tipikal yang sering skip sarapan. Oh, Cek itu. Jadi kita sarapannya itu di jam 10, jam 11 supaya karena kita menerapkan intermittent fasting. Oh iya, OCD, Cek Uji. Iya, OCD. Iya, yang lebih dikenal dengan OCD. Iya. Cuman Cek itulah kalau Cek Amal nih, Cek Hagai pernah memulai hari itu dengan senyuman. Iya. Jangan bukan dengan sarapan, tapi jam 10 lah lapar. Oh iya, sama lah. Iya, makanya jangan skip sarapan sih kalau bisa ya, karena itu fondasi untuk kita memulai hari kita. Yang pastinya kita langsung baik ini memperkenalkan narasumber, tapi kita kasih tahu juga untuk pemirsa di rumah tema kita hari ini ada jejak keberagaman di rumah disabilitas Palembang, menyemai harapan membangun kemandirian bersama. Wow, bijak sekali ya temanya ya. Dan langsung baik kita kenalan Mang Cek Wicek. Ini ada Ananda Soliha selaku Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang. Halo, selamat pagi Nanda. Selamat pagi Ananda. Pagi Kak, manggilnya Cek atau Kak? Bebas. Yang mana yang biar akrab ya, jangan tim 100. Jadi ini panggilannya Ananda atau Nanda? Boleh, Nanda boleh, Ananda boleh. Oke, luar biasa ya Cek Hagai. Luar biasa loh. Ini Caknya seumuran dengan si Amal ya ini ya, tapi memang sudah terpikir nih dia sudah bisa menjadi Ketua Umum Rumah Disabilitas Palembang. Betul. Kalau seumurannya kurang setuju sih ya. Oh bukan. Agak jauh ya. Jangan-jangan manggil tante? Tidak, sejauh itu ya. Nah kita langsung tanya nih dengan Ananda ya. Iya. Nah, awalnya ini Nanda, kenapa sih terpikir untuk bergabung di dalam komunitas Rumah Disabilitas Palembang ini, Dek? Oh, kalau Nanda awalnya pengen gabung di Rumah Disabilitas ini, pertama Nanda kan kuliah itu di jurusan psikologi. Otomatis Nanda pengen dong memperdalam ilmu-ilmu yang berbau tentang psikologi. Terus ketemulah organisasi Rumah Disabilitas dan akhirnya Nanda kepoin, Nanda tertarik sama teman-teman difabel karena kan yang namanya psikologi, dunia psikologi kan belajar tentang penyakit-penyakit mental gitu. Jadi makanya Nanda ikut terjun dan pengen kayak ngebantu atau pengen menginfluence ilmu-ilmu yang sudah Nanda pelajaran di kuliah. Oh gitu. Tapi kuliahnya udah tamat sekarang? Sekarang lagi mau kompre. Oh, masih kuliah ya, tapi di jurusan psikologi. Jadi dia menerapkan ilmu yang dia dapatkan dan diterapkan di Rumah Disabilitas Palembang. Udah berapa lama ini? Udah berapa lama gabung di Rumah Disabilitas? 3 tahun, Kak. Oh, udah 3 tahun. Iya. Oke, luar biasa. Terpikir tuh awalnya tuh cak mana sih, Dek? Nah, terbesit mungkin dari pikiran Anda. Gabung di Rumah Disabilitas tadi. Ya karena sejalan itu, Kak. Sejalan. Terus pas ketemu sama mereka juga, pertama ada satu anggota sih kayak temen Nanda, bener-bener kayak dia tuh expose banget masalah adik-adik disabilitas. Terus mereka ketemu cara mereka berinteraksi sama teman-teman disabilitas. Nah di situ Nanda ngeliat tuh kayak pengen deh ikut terjun ke lapangan, kenal lebih deket dengan teman-teman disabilitas gitu. Ada panggilannya. Iya, betul. Jadi berarti diajak temen di awal dan tertarik sesuai dengan panggilan hatinya ya. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak ini Rumah Disabilitas Palembang ini sudah berapa lama dan kira-kira apa aja kegiatannya di sana? Lokasinya di mana juga nih? Kalau Rumah Disabilitas Palembang itu sendiri itu sudah berdiri di tanggal 27 Juli tahun 2020. Jadi ini udah tahun ketiga Rumah Disabilitas berdiri lah ya, Kak ya. Oh, 3 tahun berarti sama dengan Nanda? Iya, pas awal masuk. Berarti Nanda termasuk founder atau enggak? Bukan, Nanda kayak jatuhnya angkatan pertama. Jadi memang bener-bener founder tuh memang dari nol dan ketemu temen itu deket sama founder, ya jadi ajak aja gitu kan. Terus di situ barulah kami nyusun-nyusun kepengurusan tuh, akhirnya
pas ketemu ngobrol-ngobrol sama founder di Rumah Disabilitas Palembang. Nah, itu kami ngomongin masalah rumah disabilitas nih pengennya gimana gitu kan, programnya apa aja, ada departemen apa aja gitu kan. Dan akhirnya ketemulah di angkatan pertama kami oprek dan lain sebagainya. Dan ada juga teman kami yang di angkatan pertama itu kayak rumahnya, dia ada rumah dan rumah tuh kan belum berpenghuni gitu kan, jadi beliau tuh kayak ngasih amanah, nggak apa-apa pakai aja rumah ini selagi kosong kayak gitu kan. Jadi kami pakai buat secret kami gitu Kak. Gitu. Itu di mana lokasinya? Itu di Bukit, di Jalan Padang Selasa, Lorong Baladewa. Nah itu pas banget di Pasca Sarjana Unsri. Oh, gitu. di Padang Selasa ya. Berarti hari ini lagi tutup. Udah kan hari Jumat. Hari Jumat ya. Iya. Itu nama jalannya, Cak. Jalan ya. Nah, jadi maksudnya rumah disabilitas ini apakah memang menjadi tempat tinggal para difabel atau cuma rumah singgah seperti apa? Kalau rumah disabilitas itu sendiri sebenarnya kayak bukan tempatnya teman disabilitas pemberdayaan kayak gitu, cuman balik lagi kami di sini organisasi rumah disabilitas itu isinya adalah mahasiswa, anak muda yang peduli sama isu disabilitas gitu. Jadi kalau kan kadang teman-teman tuh yang di luar yang belum tahu sama RD tuh apa sih? Katanya ada teman-teman disabilitasnya, padahal di situ kami tuh merangkul. Jadi mahasiswa-mahasiswa, pemuda-pemuda yang peduli sama isu disabilitas kami wadahi. Gitu. Ya, mereka yang punya ide, inspirasi, inisiatif, kami gabungin dalam satu wadah dan akhirnya kami buatlah suatu program yang merangkul adik-adik difabel itu, Kak. Oke, berarti bukan ada anak-anak disabilitasnya di sana. Oke, berarti di sana tempatnya menjembatani. Iya, berkumpulnya para ide-ide mungkin yang menyiapkan program-program barulah keluar habis itu. Gerakan peduli disabilitas gitu. Tapi untuk in touch ke adik-adik yang disabilitasnya hubungannya itu gimana? Atau memang sudah ada rumah disabilitas yang sering dikunjungi atau seperti apa? Kalau untuk cara kami berinteraksi sudah sama teman-teman disabilitas, itu memang sebelum-sebelumnya founder ini udah akrab sama beberapa komunitas disabilitas seperti kayak Rumah Disabilitas Sriwijaya, Gerkatin, Pertuni. Itu memang sebelumnya kami sering kalau misalkan kita bilang tuh ngobrol bareng lah, duduk bareng dan akhirnya akrab dan kami sebagai penerusnya di sini tinggal melanjutkan ya bisa dibilang perjuangan beliau dari sudah ibaratnya audiensi ke komunitas-komunitas difabel, disabilitas, kami juga terjun ke SLB. Jadi kami rangkul lagi teman-teman disabilitas gitu. Jadi makanya rumah disabilitas itu kayak kelihatannya teman disabilitasnya kelihatan dapet karena kami sering jatuhnya sering audiensi, sering terjun langsung, kayak ngobrol-ngobrol, sering kami tukar pikiran. Pengennya gimana sih adik-adik difabel? Terus kalian tuh selama ini yang nggak bisa kalian suarakan tuh apa sih gitu? Makanya kami tampung. Cek Haga. Iya. Ini suatu program yang sangat bagus ya untuk anak-anak muda, kan jarang-jarang mahasiswa ini mikirnya peduli dengan orang lain, bahkan ke teman-teman disabilitas. Karena kebanyakan kita dulu zaman kuliah Cek Amal ngapain? Habis balik ngampus. Kalau Cek Amal nyari duit. Lalu sih ya. Ya kebanyakan kan mahasiswa pergi nongkrong, ke kafe dan lain-lain. Dan ini jadi salah satu inspirasi juga ya pasti Cek Amal ya untuk anak-anak muda yang pengen mencari kegiatan yang positif. Betul. Berarti masih bisa join nih kawan-kawan gimana tuh mahasiswa. Masalah open recruitment-nya. Dia dihitungnya per tahun atau memang sudah ada periodenya 3 tahun sekali mungkin pemilihan itu seperti apa deh? Kalau di dalam ADART Rumah Disabilitas Palembang itu sendiri itu periodenya 1 tahun Kak. 1 tahun. Iya, jadi Nanda ini sebenarnya bentar lagi habis Desember ini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mau gabung paling di awal bulan Januari atau Februari. Di awal tahun. Nah, itu udah buka lagi oprek gitu. Jadi 1 tahun 1 periode kami satu kepengurusan ganti orang lagi gitu. Itu kaderisasi ya. Iya, betul. Iya, luar biasa. Nah, itu kalau pengen tahu tuh teman-teman ada batas usia kah atau minimal usia? Kalau usia minimal itu dari SMA sampai umurnya 35 tahun.
SMA udah bisa ikut ya. Nggak bisa lagi Cik Amal ya? Bisa, masih dong. 40. Berarti Masih. SMA pun bisa ya, asal dia masih bisa bagi waktu Iya, antara betul. sekolah dan juga ngapa Cik Aga ini ketawa-tawa dari tadi masih loh Cik Amal masih masuk belum hitungnya. malah tigo. Siko masih malah yang Iya, tapi kalau untuk komunitas rumah disabilitas Dewi sudah banyak anggotanya deh sampai sekarang. Kalau sekarang, kalau misalkan dilihat dari ibaratnya grafik dari angkatan 1, 2, 3, 2021, 22, 23 itu alhamdulillah di tahun ini meningkat. Ada 75 anggota. 70 anggota. Iya. Ngapa deh tiba-tiba meningkat? Atau memang gencar sosialisasi ataupun juga mereka kalian ini langsung terjun langsung jadi para mungkin adik-adik itu langsung pengen nih gabung gitu. Ngapa kira-kira meningkat? Pertama kalau misalkan ini kan di kepengurusan Nanda sendiri ya Mbak. Kalau misalkan Anda lihat Nanda di sini ngebangun relasi, ngerangkul dulu. Kita kasih tahu dulu kalian masuk sini tujuannya apa. Terus otomatis mereka tuh kadang ada yang mungkin stalking Instagram Nanda, stalking Instagram RD karena yang paling penting di dalam rumah disabilitas untuk ibaratnya branding rumah disabilitas itu sendiri itu Nanda lebih fokuskan masalah di sosial media. Jadi setiap kegiatan yang sudah dilakukan itu Nanda pengen itu semuanya diupload, diposting. Jadi mereka yang di luar mereka tahu aktivitas-aktivitas yang dilakukan pengurus rumah disabilitas. Makanya mungkin mereka tertarik dengan kami berbaur sama adik-adik difabel, dengan kami ngadain kegiatan ini, dengan kelihatannya rasa kekeluargaan di dalam rumah disabilitas Palembang itu sendiri gitu. Oke, itu dia. Jadi apapun yang dilakukan diposting di sosial media. Iya penting itu. Jangankan Nanda, kita pun update. Ya, apalagi kegiatan yang positif, sangat positif seperti ini. Jadi kita harus menginfluence teman-teman yang mungkin tadinya belum terpikir nih kegiatan-kegiatan yang mungkin berguna. Karena kegiatan yang berguna itulah yang menimbulkan kebahagiaan yang sejati, Cik Haga. Manis. Nah, tadi Ananda juga bilang membangun relasi. Nah, membangun relasi itu ke siapa sih, Dek? Subjeknya? Oke, kalau rumah disabilitas Palembang ngebangun relasi itu subjeknya yang penting visi misinya sama. Peduli Contohnya, sama contoh. Mungkin kami ada ngebangun relasi ini dari atau ke komunitas-komunitas lain selain dari rumah disabilitas. Kalau misalkan komunitas tentunya ada Rumah Disabilitas Sriwijaya, Gerkatin, Pertuni, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Itu dari komunitas. Kalau misalkan dari pihak-pihak yang tidak terkait nih mungkin. Yang tidak terkait seperti Pertamina, itu ada beberapa program mereka yang sejalan dengan program RD. Jadi mereka merangkul. Iya, betul. Yakesma juga ngebantu kami dalam rumah disabilitas assessment. Jadi kan ada penyandang disabilitas yang mungkin kurangnya kebutuhan pokok gitu kan. Jadi kami di sini ngasih sembako. Nah, dari Yakesma menyediakan karena itu kan lembaga amil zakat gitu kan. Nah, itu pokoknya yang visi misinya sejalan dengan RD itu kami rangkul. Oke, itu dia relasi yang utama, Cik Haga. Benar. Jadi membangun hubungan, membina hubungan itu yang sangat penting ya. Bukan hanya satu linear, tapi juga di luar dari rumah disabilitas sendiri juga ikut mengakomodir dan juga dirangkul. Betul sekali. Kita bakal bahas lebih dalam lagi bersama dengan Ananda, ini ketua dari Rumah Disabilitas Palembang. Mang Cek Wice, jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi setelah yang siko ini. Terima kasih pemirsa PAL TV, masih bersama kami di Halo Palembang. Kita masih dengan adik kita yang luar biasa, pastinya ini sangat peduli dengan adik-adik difabel ya. Dari Rumah Disabilitas Palembang. Ini ada Ananda Soliha. Oke, tadi kita sudah bahas ya mengenai perkenalan rumah disabilitasnya. Ternyata kita yang kira tadi ada adik-adik yang difabelnya, ternyata mereka ini mewadahi ya ide-ide dari teman-teman seumuran dari Ananda. Iya. Boleh. 50. Jadi dengan adanya rumah disabilitas Palembang ini
kawan-kawan yang memang punya sevisi itu bisa bergerak bareng untuk bisa menjangkau ataupun memberikan sentuhan-sentuhan kasih pastinya ke teman-teman yang disabilitas yang ada di Kota Palembang, terutama adik-adik ya pastinya. Nah, ini rupanya Hari Disabilitas Internasional itu jatuh pada 3 Desember kemarin. Iya, betul. Nah, itu Ananda dari Rumah Disabilitas Dewe ada apa kegiatan khusus yang dibuat atau gimana? Kami tentunya dari RD punya event besar malah. Itu menjadi program akhir dari setiap kepengurusan. Di mana karena itu akhir tahun ya. Iya, betul. Ialah Hari Disabilitas Internasional. Harinya mereka nian gitu kan. Nah, jadi di sana tuh memang benar-benar kami nyenengin mereka. Kami ngadain yang namanya pentas seni disabilitas, gitu Mbak. Pentas seni disabilitas itu awalnya ada konsep itu seperti American Got Talent. Nah, tapi ini balik lagi sasarannya yang Nanda ambil adalah teman-teman difabel. Jadi sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, gitu. Jadi kita tidak memaksa mereka mau apa lombanya gini, enggak. Harus terfokus ke nyanyi aja enggak. Mereka mau tampil apa, Nanda persilahkan, karena memang konsepannya seperti itu yang kami sediakan gitu kan. Mereka mau tampil apa, sesuai mood mereka gimana, silahkan gitu. Dan alhamdulillah kemarin di tanggal 3 itu kan hari puncak. Sebenarnya kami ngadain event itu di tanggal 2 audisinya. Nah, dan tanggal 3-nya itu grand finalnya. Dan alhamdulillah kalau misalkan mau dibilang pecah rekor lah tahun ini dari tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya kan mungkin yang nonton dikit Mbak Yo. Dan terus mungkin belum ada yang kayak media partner yang nyorot nih, karena kemarin itu kan ngadanya di mall, di OP Mall. Dan untuk persiapannya juga itu lomba-lombanya lebih spesifik, lomba nyanyi, lomba puisi. Nah, dan ini memang benar-benar lombanya tuh Nanda bungkus, Nanda lebih spesifiknya lagi gimana pengen maunya mereka, karena itu Nanda kira harinya mereka. Terserah mereka mau di atas panggung mau tampil apa, sesenang apa mereka, seceria apa, itu pas Nanda lihat mereka tampil itu di luar ekspektasi Nanda. Ternyata kayak ada teman-teman tuli nari kompak banget tanpa dengar suara itu kan Mbak. Jadi mereka cuma mainin kode-kode tuh, ada pendampingnya di belakang ngode-ngode pakai jari, puter gini gitu. Yang nari itu teman-teman tuli itu banyak banget. Mereka nggak bisa dengar. Luar biasa ya, Cik. Tapi kompak, ekspresif, itu menyentuh hati sih menurut Nanda. Benar, yang tadinya tidak menuntut kesempurnaan ternyata di luar ekspektasi, tampilnya secara sempurna yang ditampilkan. Dan yang paling penting mereka itu puas dan happy. Dan itu dibuat di tanggal 3 Desember kemarin. Berarti hari Minggu ya. Iya, betul. Minggu kemarin ya. Luar biasa. Dan pecah katanya acaranya. Pasti di OP Mall ya kemarin ya. Tahun kemarin di OP Mall. Di Balai Sentra Budi Perkasa. Gitu. Banyak yang ikut deh. Lumayan banyak. 200 ada. 200 kalau misalkan peserta 34. Tapi kalau misalkan untuk penonton 200 tembus. 200 lah. Banyak kan keluarganya juga. Iya, keluarga, pendamping, teman-teman SLB-nya. Dari luar juga ada. Dan ini sudah menjadi agenda tahunan dari RD sendiri ya. Betul. Selalu beragenda mementaskan dari adik-adik dari difabel tadi, seperti itu setiap tahun. Betul. Kita doakan semoga setiap tahunnya akan terlaksana dengan baik ya. Selalu menginspirasi juga para teman-teman yang mungkin awalnya belum terpikir nih pengen ikut gabung di Rumah Disabilitas Palembang. Nah, kalau untuk program kerja Ananda sendiri dari awal tahun ya, mungkin dari Januari atau Februari pada saat Anda terpilih satu periode, itu berapa banyak sih Dek kegiatan-kegiatan ataupun juga ide-ide yang sudah direalisasikan mungkin dari Ananda? Kalau untuk dari awal kepengurusan itu kan Nanda ngebuat program itu berdasarkan departemen. Jadi di dalam organisasi RD itu ada 5 departemen Mbak. Dan 5 departemen ini punya programnya masing-masing. Kayak PPM, pengembangan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu lebih mereka terjun ke lapangan, ngebantu teman-teman difabel yang membutuhkan, kayak alat bantu, misal sembako, kayak gitu kan. Terus kayak membuka open donasi, misalkan merekanya butuh gitu kan. Jadi kami di sini membantu mereka untuk menjembatani yang dari luar, ngebantu teman-teman difabel. Itu dari departemen PPM tadi. Iya, PPM. Terus ada lagi namanya program PSDM. PSDM ini lebih pengembangan
pengembangan sumber daya manusianya yang ada di dalam internal. Jadi di sini kami ngebangun program family gathering, terus pengembangan diri, upgrading, terus evaluasi setiap 3 bulan sekali itu adanya rapat triwulan. Jadi apa aja program-program yang sudah terlaksana itu kami evaluasi untuk jadi pembelajaran ke depannya. Terus ada Hardiknas kemarin kami juga ngadain pelatihan Hari Pendidikan Nasional, itu kami juga ngadain programnya itu di balai juga. Nah, itu ngundang teman-teman yang teman-teman difabel juga. Nah, seneng juga itu program terjalankan karena itu kan memang penting pendidikan buat adik-adik difabel itu kan, Mbak. Terus ada lagi program dari pusat, RD Pusat. Itu kami berkolaborasi dengan RD Palembang, ialah namanya RD Talk. Jadi di situ kami mengkampen tentang isu disabilitas sama pageant, duta-duta. Terkadang kan duta, pageant itu kan mereka di dalam ruang lingkupnya sendiri. Di sini kami mencoba untuk mengkampen isu disabilitasnya juga. Jadi ketika mereka ketemu sama teman-teman difabel, teman-teman disabilitas, mereka bisa merangkul. Gitu. Mereka juga paham bagaimana cara melayani mereka, teman-teman difabel itu, memfasilitasi teman-teman difabel, apa yang harus dilakukan gitu kan. Karena menurut Anda teman-teman pageant yang kayak gitu tuh penting karena nggak diundang tuh. Ini pageant juga nih. Pageant apa? Iya. Mister. Gitu. Terus selain dari programnya, apalagi ada departemen lain? Departemen multimedia pastinya untuk sosial media ya, untuk naruh jejak digital program-program RD ya, buat kayak gini, buat publikasi ya. Terus ada humas, itu ialah kami menjalin relasi, ngebangun relasi. Terjun ke lapangan juga penting. Terus nyari-nyari sponsor gitu, donatur yang mau kayak mereka balik lagi visi misinya sama dengan RD gitu. Ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini lebih ke bagaimana kami membantu hasil karya teman-teman difabel itu kami bantu memarketingkannya. Mereka kan teman di sekolah-sekolah SLB tuh banyak banget karya-karya mereka yang mereka pajang. Nah, itu di Departemen Kewirausahaan itu kami coba membantu memasarkan produk-produk mereka gitu. Lalu ada departemen apa lagi ya? PPM, Humas, PSDM, Multimedia, sama ada deh spill. Apa tuh? Sudah kewirausasahaan udah. Pas 5. Berarti memang kompleks ya. Kompleks. Lengkap setiap bidang-bidangnya. Kompleks ya. Iya, betul. Nah, jadi setiap bulannya itu kami benar-benar ngadain program terus. Tapi beda program, beda departemen. Aktif gitu. Ya, jadi memang aktif kali ya RD ini ya. Nah, ini ada nggak kerjasama dengan dinas-dinas ataupun pemerintah yang memang juga mensupport kegiatan RD, atau memang masih bergerak sendiri sekarang? Kalau RD itu sementara itu masih kami memang organisasi yang bergerak sendiri, Kak. Jadi nggak di bawah naungan pemerintah, Kemensos atau Dinsos. Tapi kalau misalkan untuk mereka pengen berkolaborasi, kami tidak menutup diri diri. Kami sangat membuka kayak gitu. Nah, kami tidak ada yang kayak kalian tidak bisa kalau misalkan gabung karena beda program gini. Enggak, mungkin dengan kita duduk bareng, kita ngobrolin apa yang bisa kita kasih ke teman-teman difabel, kami bisa berkolaborasi kalau misalkan itu visi misinya sama. Setuju sih. Bener. Nah, ini keluar dikit dari organisasi RD ini kan, kalian dan juga tim itu kan pasti sangat concern dengan teman-teman difabel. Iya. Nah, menurut pandangan Ananda sendiri, apakah pemerintah dengan fasilitas-fasilitas umum yang ada, dinas-dinas terkait sudah cukup menyediakan sarana dengan yang ramah difabel nggak menurut Ananda sendiri? Kalau yang saya lihat dan saya lihat teman-teman difabel juga itu udah dari LRT itu udah ada fasilitas pelayanan disabilitasnya. Terus dilihat dari jalan-jalan juga ada list kuning itu untuk tunanetra itu udah ada. Alhamdulillah kalau misalkan untuk pemerintah itu kayaknya udah melirik teman-teman disabilitas. Apalagi tahun ini Hari Disabilitas itu judul besarnya itu lebih ke
fasilitator sudah terpenuhi kalau untuk teman-teman disabilitas, dan itu memang udah ada, sudah dirasakan langsung sama teman-teman difabel. Dan itu ngebantu banget buat mereka. Benar. Dan juga kita lihat di fasilitas umum seperti lift pun juga sudah ada huruf-huruf braille-nya. Seperti itu Ciagai. Kan kita suka melihat ya. Untuk teman-teman paling tidak sudah dilirik juga sama mungkin pihak swasta juga mungkin sudah memastikan ya Ciagai bahwa memang dia ramah dari adik-adik difabel sendiri. Kalau Ciagai tidak lihat lift karena naik tangga. Cak itu ya. Harus lebih gerak lagi. Iya, Cak itu ya lain concernnya Cak. Oh iya. Nah tadi Cik Amal juga dengar nih kalau memang sudah ada juga dari pusat rumah disabilitas bukan yang di Kota Palembang itu Cik mana tuh berkolaborasi dan juga bekerja samanya? Jadi awalnya memang rumah disabilitas pusat. Nah, rumah disabilitas bercabang lah, ada rumah disabilitas Palembang, Jakarta, sama Yogyakarta. Ada 4. Itu langsung berdirinya barengan. Nah, jadi dan sekarang itu tahun sekarang itu malah udah nambah lagi. Alhamdulillah itu ada 11 provinsi. 11 regional. Ada Malang, Bogor, Jambi, banyak lagi Kak. Nah, itu cara kami berkolaborasi ialah dengan, ini kan jauh-jauh nih. Kadang kami lewat dari daring, Zoom meeting gitu. Jadi kadang dari RD Jogja, kami pengen ngadain program ini, bisa nggak kalian bantu? Kadang juga ada program pusat yang belum terjalankan, ibaratnya kemarin RD Talk, itu kan program dari pusat tuh, mereka pengen mengkampen tentang isu disabilitas ke pageant-pageant, ke ibaratnya selebgram gitu kan. Dan akhirnya mereka ngajak kami kolaborasi yang dari Palembang, karena dilihatnya mungkin Palembang lebih mendukung gitu kan. Dan ya mereka berkolaborasi dengan kami, font itu sebelumnya memang kami ada komunikasi dulu, Zoom meeting dari pengurus-pengurus yang pusat sama RD Palembang. Jadi kami mau ngadain program ini nih, kalian bisa bantu nggak? Jadi mereka nanti ngirim. Jadi di pusat itu nggak cuman orang-orangnya kan macam-macam Mbak. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada yang dari Malang gitu kan. Nah kebetulan yang di RD pusat ada juga salah satu anggotanya yang di Palembang. Jadi dia yang berusaha nge-handle untuk jadi kegiatan yang di Palembang. Iya gitu. Jadi memang udah dibagi sama tupoksinya masing-masing. Oke. Berarti kalau untuk rumah disabilitas pusat itu terpusatnya di Jakarta? Iya. Oke. Jadi memang collab terus ya, saling mendukung satu dengan lain. Kolaborasi terus dijalankan program-program yang mungkin tadi mandek nih mungkin ya, yang dari pusat yang akan dijalankan, tapi dari rumah disabilitas Palembang yang menjalankannya mungkin seperti itu. Semakin kesini memang semakin banyak. Makin sini kok makin sana ya. Maksudnya semakin concern setiap pihak baik pemerintah, swasta dan lain-lain kepada memang masyarakat kaum difabel ini. Cik Amal, kayak kami kemarin juga dalam kompetisi itu salah satu dari top 40 semifinalis itu tunawicara. Ya kan, tapi maksudnya dia juga menjadi salah satu health influencer. Dan terpilih dari 1000-an orang jadi top 40. Pelari juga aktif. Jadi maksudnya di era sekarang ini sudah memang waktunya kita bisa untuk merangkul kawan-kawan itu juga bisa berkarya, berprestasi pastinya ya, dan sudah dilirik nih. Jangan kita selalu meng-underestimatekan mereka, tidak bisa berupaya ya, pastinya tidak bisa produktif seperti manusia-manusia ataupun cacak kita nih Cihaga. Iya. Setuju sekali. Ya pemirsa, kami bakal balik lagi sedang sekali ini, jadi tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, balik lagi kita di program Halo Palembang. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di segmen ketiga. Nah, sudah bercerita tadi kita tentang rumah disabilitas Palembang dengan Ananda. Pastinya sudah program-program yang dijalankan. Pastinya ternyata rumah ini menaungi ide-ide Cihaga. Pemuda-pemuda yang sangat luar biasa, yang sebenarnya tidak terpikirkan nih kalau untuk Cik Amal awalnya ya. Benar-benar, aku usia mereka itu ya sama Cik Amal yang masih mikir nyari duit. Ya kan, masih mikirnya ke diri sendiri. Belum memikirkan
bahkan peduli ke orang lain. Ini sudah sangat luar biasa ya. Nah, terpikir, tidak semua anak muda sih sebenarnya bisa terfikirkan untuk merangkul, apalagi ini kaum disabilitas pula betul, ya. Betul. Butuh panggilan hati, bukan panggilan alam ya. Apalagi panggilan Tuhan. Bukan. Nah, Nanda ini kan dan kawan-kawan bentar lagi habis nih masa jabatannya satu periode. Nah, lanjut ke 2 periode. Bukan ya? Bukan. Apa tiga? Itu yang lain sih, agak pemilihan yang lain. Nah, maksudnya setelah ini kan mungkin ini kan juga kaderisasinya semester berapa Nanda sekarang? Sebenarnya abis tahun ini udah selesai kuliah ya. Berarti setelah kuliah ini apakah memang akan tetap aktif di dunia di rumah RD ini sendiri kegiatan sosial seperti ini atau masih maksudnya udah selesai gitu? Kalau misalkan planning Ananda sendiri sebenarnya kalau misalkan ini kan tahun ini selesai, pengennya selesai wisudanya tahun ini, kepengurusan juga selesai, jadi tahun depan fokus karir gitu kan, tapi tidak lepas untuk tetap memonitor ya. Iya, memantau adik-adik yang nantinya mereka bakal jadi kader selanjutnya gitu, tetap mengawasi gitu. Oh, berarti pergantiannya tetap ke yang junior ya? Iya. Untuk kepengurusan. Kepengurusan. Oke. Jadi jangan lepas ya. Jangan lepas, tetap memonitor dan memantau adik-adik. Tapi memang untuk kaderisasi ataupun juga open recruitment yang akan bertanggung jawab kan dari periode dari Anda sendiri, mau tidak mau dia tetap harus mantau guys, benar. Oke, tapi sekarang kan anggotanya 75 ya. Tapi memang harapan ke depan akan targetnya berapa sih kira-kira? 76 enggak? Oh iya, lebih sih kok berarti agak banyak dong. Peningkatan kan. Siapa tahu nak iklan 76. Cak mana tuh Nanda? Harapannya mungkin di oprek tahun depan itu tentunya pengen lebih meningkat ya Kak. Karena SDM yang untuk yang kita perlukan saat terjun ke lapangan itu sangat dibutuhkan gitu. Terkadang 75 ini ketika kita terjun ke lapangan mungkin ada yang tabrakan sama jadwal kuliah. Kita juga tidak bisa maksa ya. Iya, tidak bisa kan. Makanya kalau misalkan untuk pengennya meningkat ya pasti pengen banget RD ini berkembang lagi. Dari setahun ini kalau bisa gitu kan. Pengennya lebih harapannya lebih banyak yang ikut. Pengennya berapa ya? Kalau bisa 100. Kita kan nggak tahu ada seleksi alam. Target ya. Targetnya 100 gitu kan kalau bisa. Ya kalau bisa 100 besok diganti. Iya, balik 200. Iya, balik 200. Gitu. Oke, tapi semoga lah kita doakan sesuai target dan juga banyak nih yang lebih peduli dan juga bergabung di dalam kepengurusan Rumah Disabilitas Palembang. Nah, kalau untuk Nanda Dewe ya, menurut Nanda untuk pihak swasta, nah kira-kira sudah ramah belum sih dalam mereka menseleksi ataupun menerima dari teman-teman kita ya, karyawan, menerima karyawan open recruitment yang untuk bekerja tapi ramah disabilitas. Nah, menurut Nanda tuh mana? Kalau untuk pihak swasta sendiri yang Nanda lihat mungkin ada beberapa, karena kan baik lagi di undang-undang itu mungkin ada 1%, 2% haknya disabilitas untuk mereka mendapatkan peluang kerja. Nah, mungkin ada perusahaan atau pihak swasta yang fokus akan hal itu, ada yang belum gitu. Mungkin kedepannya coba lebih lebih dikasih peluang buat mereka, karena mereka di sini kan sangat-sangat membutuhkan peluang kerja yang seperti itu, Kak. Teman-teman difabel ini kan dengan keterbatasan itulah yang menjadi mereka tuh insecure buat melamar, penghambat mereka untuk ngelamar kerja. Itulah yang jadi motivasi mereka tuh turun, nggak mau ujung-ujung pasti nggak goal gitu. Padahal ada peluang mereka di situ. Terkadang ya mungkin ada beberapa pihak swasta yang nggak bisa nerima itu gitu, Kak. Padahal mereka juga punya kepacaan. Iya, padahal mereka bisa berkesempatan yang sama dengan kerja-kerja lain. Ya pastinya manusia pada umumnya seperti itu. Iya, betul. Kita harapkan lah, pasti dari Nanda juga mengharapkan dari pihak swasta, memberikan kesempatan memberikan kesempatan dan lebih peduli ya mungkin dalam pekerjaan mereka ke depannya. Ya mungkin kalau sekarang belum bisa dikasih kesempatan, kasih dulu dana umum kan? bukan. Itu monopoli. Iya. Kan bagus sih kadang dapatnya dana umum. Masuk penjara lagi. Iya, kita harapkan lah Ci Aga
guys, semoga pemerintah terkait ya. Pasti kalau untuk dari bekerja sama dengan dinas sosial mungkin ataupun juga aparat-aparat penegak hukum ataupun juga dari dinas-dinas yang mungkin pernah ada kira-kira melirik nih ataupun juga program-program yang sudah dijalankan dari Rumah Disabilitas Palembang. Pernah Kak, pernah. Dinsos pernah, terus Dispen pernah, satu lagi itu Pusda itu juga pernah. Balai berupa apa kegiatannya, berupa apa? Kalau misalkan di Pusda itu workshop bahasa isyarat. Oke. Nah itu kami workshop bahasa isyarat. Kalau untuk Dispen kemarin kami coba kemarin pas oprek itu bareng sama mereka. Jadi kegiatannya di dinas pendidikan. Berarti mereka ada sarana ya di sana. Iya, ada sarana dan mereka kayak mewadahi. Support itu. Gitu. Lumayan lah ya, dinas-dinas sudah pada mendukung ya. Benar. Nah, Nanda sendiri kan sudah 3 tahun ya menjalani di RD ini sendiri. Pengalaman yang paling berkesan selain dari Hari Disabilitas Nasional Internasional tadi, apa sih yang bisa diceritain? Pengalaman yang paling berkesan itu mungkin dari Nanda sendiri, pengembangan dirinya Kak. Jadi dari progres Nanda yang awalnya di tahun 2021 Nanda jadi ketua divisi hotline bagian humas, terus Nanda diamanahkan lagi di tahun 2022 Nanda jadi sekretaris umum, dan tahun ini Nanda jadi diamanahkan jadi ketua umum gitu. Jadi progres untuk naik ke titik ini tuh nggak mudah. Dari kita memanajemen waktu, terus mengontrol emosi, ngadepin anggota-anggota yang yang punya banyak pikiran itu mau kita jadiin satu, ngambil keputusan. Nah itu lebih ke pengembangan dirinya itu Nanda sangat sangat rasakan ya. Iya. Oke, sudah jangan nangis, jangan nangis. Baper. Tahan, jangan nangis. Kak Njo suka Nanda Kak. Iya, seperti ingin bergelimang air mata seperti Karena Nanda memang ya. Dia ini sudah dari hati mencurahkan seluruh perhatian. Betul. Karena di dunia perkuliahan itu kita nggak dapet. Benar. Gitu. Ilmu-ilmu yang kayak gitu kita nggak dapet. Karena skill yang kayak gini yang bakal dipakai untuk di dunia kerja. Jadi ilmu apa yang dapat di kuliah? Teori. Teori. Nah, tapi pengembangan dirinya diaplikasikan di organisasi. Organisasi seperti penting ini. sekali memang ketika mahasiswa kita tuh aktif di organisasi ya. Itulah pengaplikasiannya, langsung in touch dan terjun ke masyarakat seperti itu. Nah, kalau untuk Nanda Dea cita-citanya memang pengen jadi psikolog atau mana? Betul. Jadi Nanda memang cita-cita Nanda sebenarnya pengen jadi psikolog. Nanda kuliah ini ngambil jurusan minatnya psikologi klinis. Gitu. Coba deh ini Dek Terawang Cak mana dia ininya masalah. Ya coba kalau misalnya orang konsultasi pertama kali ditanya apa dulu? Ya banyak itu ya. Jadi memang kalau dari kita agak melenceng nih dari tema. Kalau dari ilmu psikologi sendiri ya, sudah bisa belum sih Dek menerawang orang ini Cak ini dari cara ngomongnya Cak ini, dari tingkah lakunya Cak ini. Nah, itu Cak mana tuh Nanda menilainya? Kalau dari dunia psikologi itu sendiri sebenarnya kami tuh nggak ada namanya kata menerawang, Mbak. Kami dari kata menganalisis. Namanya psikologi. Dukun berarti ya. Namanya psikologi. Betul. Balik lagi kan, itu memang kadang tuh yang awam mungkin salah kaprah tentang penilaian psikologi, katanya bisa baca pikiran lah, baca ini, padahal di situ kami menganalisis dari tingkah laku yang sudah kami lihat setiap hari, terus kami pelajarin itu kan, kayak gini berarti karakternya gitu. Jadi nggak melulu harus langsung diterawang gitu, enggak. Jadi kalau misalnya kita udah lihat dari perilakunya sehari-hari kayak gini, kita bisa sebenarnya gambarin orang ini seperti apa gitu. Cukup diobservasi aja sih Mbak. Balik lagi, klinis itu kan ilmu pasti tuh. Nah, jadi semua itu harus dianalisis, diobservasi. Iya, tidak bisa asal tebak ya. Nggak bisa. Tapi ada ini kalau tidak salah dia sejam ke depan dia bakal Cak ini. Maju di garis tangan. Oh iya, bukan ya. Alibi baik, pegang tangannya. Cak itu Cak. Tapi paling tidak kan agak bersinggungan ya Cak dari ilmu kejiwaan mungkin. Kita juga bisa merasakan kejiwaan dari adik-adik disabilitas sendiri Cak. Nah, ini kan 2023 udah mau akhir nih. Nah, 2024 menurut Nanda siapa? Laju ramal laju. Tidak lah, pasti kan kita harapkan ya Cik Hagaya terus berkembang dari Rumah Disabilitas sendiri. Nah, mungkin harapannya di 2024 dan juga seterusnya untuk RD sendiri seperti apa Nanda? Harapannya semoga mungkin RD Palembang ini lebih berkembang, lebih dilirik lagi oleh pemerintah dan masyarakat umum yang belum tahu tentang dunia disabilitas.
Karena di sini mereka pengen banget anak-anak disabilitas itu dilihat. Mereka nggak suka disembunyiin. Kadang orang tuanya aja pengen nyembunyiin anaknya karena malu. Padahal mereka pengen tampil di halayak ramai. Perlu kalian ketahui, anak disabilitas itu sebenarnya apa Mbak ya, jangan dikucilkan, rangkul aja. Teman-teman tuli itu kalau misalkan kita rangkul, sebenarnya kita yang harus banyak belajar dari mereka. Apalagi teman tuli itu kan sebenarnya banyak Mbak di kafe-kafe. Cuman karena mereka kadang nanya, kalau misalkan lagi ada seminar bahasa isyarat kami tuh, kenapa orang-orang tuh nggak pernah negur kami kalau misalkan kami lagi di kafe? Ya karena nggak paham bahasa isyarat. Itu kadang tuh tersentuh di situ. Apa salahnya kita yang paham? Nah, kita yang belajar dari mereka. Benar. Gitu. Jadi harus lebih peduli ya, lebih peka lagi sih Hagai mungkin. Nah, itu dari harapan. Mungkin program-program ke depan ataupun juga pengennya dari Rumah Disabilitas nih, Ananda sebagai ketua Rumah Disabilitas Palembang. Kedepannya seperti apa, pengen ada yang disampaikan pengennya kedepannya kalau bisa Rumah Disabilitas ini berkolaborasi dengan pemerintah, tapi bukan dalam artian politik, di mana dalam artian mereka di sini membantu merangkul atau berkolaborasi, swasta pun juga ya. Iya betul, mensupport Rumah Disabilitas ketika Rumah Disabilitas mengadakan beberapa program, entah itu program eksternal, internal, ataupun program besarnya nanti, itu harapannya semua yang mempunyai visi misi yang sama bisa berkolaborasi bareng gitu. Jadi kita geraknya bareng-bareng, dan apa yang pengen kita sampaikan ke teman-teman difabel itu mereka rasain kayak gitu, karena mereka cuma butuh paling pelayanan untuk jadi fasilitas mereka itu kurang gitu. Lebih sarananya. Sarananya juga. Dan juga mungkin ada open recruitment untuk teman-teman yang pengen gabung nih jadi di Rumah Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen gabung di Rumah Disabilitas Palembang, boleh banget. Kami bentar lagi di awal tahun itu bakal buka open recruitment, ditunggu aja info-infonya seputar ada di Instagram Rumah Disabilitas Palembang, kepoin di Instagram kita. Insya Allah kami selalu update di situ. Itu dia. Terima kasih banyak Ananda. Terima kasih Ananda. Semoga selalu memancarkan aura-aura positif, kegiatan-kegiatan positif yang pastinya dapat mencerminkan pemuda-pemudi yang di Kota Palembang ini sebetulnya peduli juga dengan adik-adik kita yang di disabilitas. Maju terus Rumah Disabilitas Palembang. Jaya. Di laut, udara, dan darat. Bang Cewice, itulah tadi obrolan kita dengan Ananda, Ketua Umum dari Rumah Disabilitas Palembang. Dan Halo Palembang ini akan terus ada tiap harinya jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Hagai Kaindi. Dan aku Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.